Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima li fatada wal istifadah wa tamassuka ala kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-khair ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa anwarihi wa nafahatihi fid dini wa dunya wal akhirah. Kita lanjutkan kajian kitab Nasha'ihul Ibad. Pada kesempatan kali ini masih di bab yang kedua. Kita sudah sampai kepada maqalah yang ke-7. Wal maqalatus sabi'atu an Daudin Nabi. Maqalah yang ke-7 bahwasanya Nabi Daud alaihissalam pernah diberikan wahyu oleh Allah di dalam kitabnya Nabi Daud. Apa kitabnya Nabi Daud? Zabur. Qala auha fi Zabur. Allah memberikan wahyu kepada Nabi Daud di dalam kitab Zabur. Isinya apa wahyu itu? Haqqun 'alal aqili alla yashtaghila illa bisalasin. Hak bagi orang yang berakal tidak sibuk, tidak menyibukkan diri kecuali dengan 3 hal. Kalau kita ngerasa sebagai orang yang berakal, maka kesibukan kita jangan sampai terlepas dari 3 hal ini. Orang yang berakal bukan berarti orang yang cerdas, orang yang pintar, orang yang ilmuwan. Tapi orang yang berakal itu adalah orang yang tidak lepas kesibukannya dari 3 hal ini. Yang pertama adalah tazawwad di ma'adin. Mencari bekallah untuk akhirat. Di ma'ad. Ma'ad itu artinya tempat kembali. Berarti untuk akhirat. Kita ketika akan meninggal dunia pasti butuh bekal. Contoh misalnya kita mau perjalanan dengan perjalanan yang cukup jauh misalnya dari Situbondo ke Jakarta misalnya. Butuh bekal apa tidak butuh bekal? Butuh. Banyak apa sedikit? Banyak. Misalnya kita mau ke Jakarta misalnya. Bekalnya cuma 10.000. Kira-kira nyampe? Nggak nyampe. Ataupun misalnya cuma 10.000 nanti sampai di tengah jalan bisa jadi terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Mungkin akan disakiti orang karena tidak nyampe tempat tujuan, diturunkan di tengah jalan misalnya. Itu kita pasti mempersiapkan bekal yang sangat cukup untuk keperluan dunia. Padahal itu cuma sekedar dunia. Contoh ketika mau perjalanan itu kan sudah nyiapkan uang, kemudian nyiapkan baju, nyiapkan makanan, minuman, obat-obatan, keperluan-keperluan yang lain apa? Plastik. Buat apa? Oh, kalau muntah itu khusus bagi yang muntah itu. Itu pun kalau naik kendaraan umum. Kalau naik kendaraan pribadi, ya tidak perlu pakai plastik. Langsung dimuntahkan aja. Sebenarnya orang muntah itu ini kebiasaan sebenarnya. Saya dulu itu waktu masih sekolah, masih usia SMP itu. Saya perjalanan 1/4 jam naik kendaraan itu muntah. 1/4 jam. Apalagi setengah jam 1 jam. Tapi setelah saya mondok, itu perjalanan yang saya tempuh itu sekitar 1,5 jam. Awalnya muntah-muntah kalau perjalanan. Tapi karena sudah saking terbiasanya, kayaknya sedikit demi sedikit hilang. Dan kadang seperti itu muntah itu karena ini perasaan aja. Sugesti. Saya itu muntah, nanti saya muntah. Di samping itu, kemudian setelah lulus SMA dari pesantren, kemudian saya langsung terbang yang dengan jarak tempuh yang cukup sangat jauh. Jadi sekarang ya kadang-kadang saja kalau lagi badan enggak begitu enak, itu kadang-kadang muntah, tapi kebanyakan enggak muntah. Ya, kita kalau mau melakukan perjalanan cukup jauh butuh bekal. Apalagi nanti ada perjalanan yang amat sangat jauh, perjalanan akhirat dari di alam kubur, kemudian nanti dibangkitkan di padang mahsyar,
kemudian nanti dihisab, kemudian nanti ditimbang, kemudian nanti melewati sirat, panjang perjalanan. Masa kita ada butuh bekal? Yang urusan dunia saja kita butuh bekal, mempersiapkan dengan segala sesuatunya. Urusan akhirat, kadang-kadang kita tidak cari bekal. Padahal itu sangat penting. Kehidupan yang jauh lebih panjang adalah kehidupan di akhirat. Kalau misalkan bahagia, ya bahagia yang sesungguhnya. Kalau sengsara, sengsara yang sesungguhnya. 1 hari di akhirat sama dengan 1000 hari di dunia. Misalkan disiksa di neraka 1 hari sudah sama dengan 1000 hari. Bayangkan. Apa kita tidak butuh bekal? Butuh bekal. Makanya orang yang berakal jangan sampai kesibukannya tidak lepas dari 3 hal ini. Yang pertama adalah mencari bekal untuk akhirat. Di mana dunia adalah ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia adalah tempat menanam untuk akhirat. Apa yang kita tanam besok adalah apa yang kita petik. Kalau kita menanam kebaikan, yang kita petik adalah kebaikan. Yang kita tanam adalah keburukan, yang kita petik adalah keburukan. May ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan di dunia ini, kita pasti akan memetik buahnya besok di akhirat. Semuanya. Tapi Allah itu sebegitu adilnya, sebegitu indahnya cara mengatur kita hidup di dunia. Kalau kita itu menanam padi misalnya, itu pasti tumbuh rumput-rumput yang mengganggu. Ya. Tapi ketika kita giliran menanam rumput, tidak akan tumbuh padi. Itu sudah rumus kehidupan itu. Orang menanam kebaikan itu pasti ada rumput-rumput di sekelilingnya yang akan mengganggu. Caranya bagaimana? Bukan kemudian dibiarkan. Bukan kemudian padinya yang dimusnahkan. Rumputnya yang harus diselesaikan. Hidup memang seperti itu. Tidak mungkin orang berbuat baik kemudian tidak ada halangan, tidak ada rintangan. Mau datang ke sini aja ada aja alasan untuk datang ke sini. Ya, orang berbuat baik seperti itu. Makanya orang yang berakal jangan sampai kesibukannya lepas dari 3 hal ini. Yang pertama, tazawwad lima'ad. Kita mencari bekal untuk akhirat. Yang kedua, wa mu'natun lima'ash. Mencari bekal untuk dunia. Artinya kita hidup di dunia kan butuh bekal. Masa ada kerja? Kerja ya wajib. Cari kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari yang tidak lebih dari kebutuhan pokoknya. Itu namanya mencari kebutuhan duniawi. Di dalam Al-Qur'an disebutkan wabtaghi fima atakallahu ad-darul akhirata wala tansa nasibaka minad dunya. Surat Al-Qasas ayat 77. Ya kita memang yang menjadi prioritas, yang menjadi fokus yang paling utama adalah akhirat. Tapi jangan kemudian melupakan urusan dunia. Ibadah terus sehari-hari itu di atas sajadah. Ibadah sholat puasa, zikir, wirid, baca Quran. Tapi dia tidak bekerja. Akhirnya hatinya berharap kepada pemberian dari manusia. Makanya penyakitnya ustadz, penyakitnya kiai, penyakitnya lora, penyakitnya gus, penyakitnya binder, itu biasanya hatinya berharap pemberian dari orang lain. Penyakit itu. Yang harus dilakukan apa? Punya pekerjaan, punya pemasukan tetap. Karena apa? Kalau tidak seperti itu, ibadah terus, akhirnya berharap kapan saya ada tamu, nanti ngasih salam tempel misalnya. Itu penyakit seperti itu. Makanya saya dulu waktu di pondok itu diajarkan, kalau nanti jadi tokoh agama itu minimal punya pemasukan dari hasil usaha. Misalkan punya sawah, atau jualan kecil-kecilan, atau punya toko, atau jualan pentol atau apa kayak. Sehingga dia punya rezeki yang masuk. Tidak berharap pemberian dari orang lain. Masa ibadahnya cuma ibadah terus, tidak ngurusi urusan dunia. Harus lengkap.
Tapi tetap yang menjadi prioritas adalah urusan akhirat. Itu yang kedua. Kewajiban bagi orang yang berakal yang pertama adalah mencari bekal untuk akhirat. Yang kedua, mencari bekal dunia secukupnya. Karena kenapa? Karena hidup di akhirat jauh lebih panjang, sehingga bekalnya jauh lebih banyak. Beda dengan kehidupan dunia, antara 60-an, 60 tahun. Jarang orang yang umurnya sampai 100 tahun lebih itu. Kadang-kadang umur itu tidak bisa diprediksi. Ada 3 tamu itu yang datang tanpa permisi, tanpa janjian terlebih dahulu. Salah satunya adalah kematian, kemudian rezeki, kemudian apa? Jodoh. Ya tidak perlu janjian itu. Janjian di mana? Ya, itu yang kedua. Mencari kerja itu ya wajib dengan niat-niat yang baik, niat agar untuk bekal ibadah. Karena kalau orang mau ibadah perutnya lapar kan tidak bisa konsentrasi, tidak bisa tenang. Caranya biar tidak lapar gimana? Makan. Caranya bisa makan gimana? Cari uang. Beli nasi. Beli nasi pakai apa? Cara dapat uang gimana? Minta sama orang tua. Iya, kalau masih dikasih sama orang tua. Kalau udah dikasih, sudah tidak dianggap sebagai anaknya. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa talabu ladzatin bihalalin. Mencari kelezatan dengan perkara yang halal. Jangan mencari kelezatan dengan perkara yang haram. Apakah ada kelezatan dengan perkara yang haram? Ada banyak. Iya. Itu apa pengakuan apa gimana itu? Yang haram-haram itu enak. Yang haram-haram itu enak. Tidak ada yang tidak enak itu. Tapi sebenarnya orang itu kalau dia tahu bahwa yang halal jauh lebih enak, pastinya dia lebih memilih yang halal. Contohnya apa? Sudah waktunya menikah semua. Menikah. Harganya murah. Mahar itu tidak ada ininya, tidak ada aturan yang paten. Misalkan dengan mahar pembacaan surat Ar-Rahman misalnya. Boleh apa tidak boleh? Boleh. Kalau di kemarin di mana itu, di Aceh apa di mana itu? Mahar sandal jepit. Di dalam Islam, di dalam mazhab Syafi'i boleh apa tidak boleh? Boleh. Misalkan mahar gelang karet misalnya. Ini saking tidak punyanya itu. Boleh apa tidak boleh? Boleh. Apalagi mahar HP Android harga 10 juta. Boleh. Sangat murah dan untuk seumur hidup. Coba bayangkan kemarin sekitar setahun atau 2 tahun yang lalu itu ada kabar seorang artis perempuan tertangkap karena melakukan prostitusi, perzinaan online itu. Tarifnya berapa? 80 juta. Untuk berapa kali? 1 kali. 1 kali itu berapa jam? Ini kira-kira 1 jaman. 80 juta. Nikah 100.000 itu boleh tiap hari. Mahar 100.000 misalnya. Ada yang murah, kenapa cari yang murahan? Jadi ada yang halal, dan yang halal itu jauh lebih lezat. Pernah ada satu cerita. Jangan ketawa-ketawa kalau belum. Sudah waktunya semua di sini. Ada cerita dulu itu, ada salah seorang sahabat yang dia itu waktu ngaji kepada Rasulullah itu melekat itu apa yang disabdakan Rasul itu. Rasul itu pernah bersabda, man tarakal haram nalal halal. Barang siapa yang meninggalkan yang haram, maka dia akan memperoleh perkara yang halal. Suatu ketika yang namanya sahabat juga manusia biasa,
Ustadz juga manusia, sahabat juga manusia. Jadi jangan kemudian tidak bisa berbuat dosa, ya bisa. Hanya suatu ketika terpikir di dalam pikirannya mau mencuri karena dia tidak punya uang, dia kelaparan. Mungkin ini sahabat ini keluarga yang tidak mampu. Akhirnya ingat sabda Nabi itu, man tarokal haram nalal halal. Barang siapa yang meninggalkan barang yang haram, maka dia akan memperoleh barang yang haram. Akhirnya tidak jadi. Akhirnya hari berganti hari, akhirnya dia terpikir lagi untuk mencuri. Dan ini sudah tidak bisa ditahan lagi. Akhirnya cari target rumah yang sekiranya bisa menjadi sasaran untuk mencuri. Tertujulah kepada rumah seorang janda perempuan yang sangat cantik. Malam-malam gitu. Hanya setelah masuk, tidak ada yang tahu itu masuknya. Ya pasti tidak permisi. Kalau permisi bukan pencuri namanya. Ya permisi masuk, dilihat di situ ada banyak makanan, ada banyak harta. Mau mencuri. Ingat lagi sabdanya Nabi itu. Man tarakal haram nalal halal. Tidak jadi. Ya dibisiki lagi. Ayo cepat di sini. Hanya makanan itu yang ada di meja makan itu dikumpulkan, dibungkus. Ingat lagi sabdanya Nabi itu. Man tarakal haram nalal halal. Akhirnya ngelihat di situ, kok itu ada perempuan di rumah itu, cantik. Kelihatan, ini kalau saya di sini cuma berdua, ini pasti tidak ada yang tahu. Ingat lagi itu, man tarakal haram nalal halal. Barang siapa meninggalkan haram, maka dia akan memperoleh perkara yang halal. Akhirnya karena ini sudah sangat kuat melekat di benaknya, di otaknya. Akhirnya dia ini sudah tidak jadi. Kemudian mau keluar, ternyata ada suara yang membangunkan ini janda muda ini, janda cantik ini. Akhirnya ketahuan ada orang masuk di rumahnya. Siapa kamu? Teriak-teriak pencuri. Padahal belum mencuri apapun dari rumahnya. Tidak makanannya, tidak hartanya, bukan mencuri kehormatannya juga. Akhirnya kemudian ini lari dan kemudian mulai dari awal, enggak? Lanjut. Hah? Lanjut ya. Saya lanjutkan. Akhirnya pencuri ini lari mencari Rasulullah, berlindung kepada Rasulullah. Dikejar itu pencuri itu. Setelah itu kemudian Rasulullah bilang kepada orang-orang yang mengejar pencuri ini, kenapa kalian ke sini? Ini sembunyi itu yang disembunyikan sama Rasulullah. Kenapa kalian ke sini? Saya mau mengejar pencuri. Siapa pencurinya? Disebutkan namanya. Oh ini ya pencurinya. Dia mencuri apa? Apakah ada barangmu yang berkurang? Tidak ada. Apakah ada makananmu yang berkurang? Tidak ada. Apakah ada kehormatanmu yang hilang? Tidak ada. Ya sudah, dia bukan pencuri. Dia bukan pencuri. Akhirnya berhubung ini ngelihat Rasulullah kenal dengan perempuan ini. Kamu kan belum bersuami kan ya? Belum. Bagaimana kalau kamu saya nikahkan dengan ini, laki-laki ini? Ya karena ini kesempatan emas. Yang menawari bukan orang biasa, yang menawari Rasulullah. Ya langsung iya. Modus awalnya cari pencuri, dinikahkan mau. Hanya ya iya. Apa yang terjadi setelah itu dinikahkan oleh Rasulullah? Kehormatan yang asalnya haram menjadi halal. Barang makanan-makanan yang ada di meja makan yang asalnya haram jadi halal. Harta-harta yang ada di rumahnya yang asalnya haram jadi halal. Itu kalau kita itu selalu ingat itu, man tarakal haram nalal halal. Barang siapa meninggalkan perkara yang haram, maka dia akan mendapatkan perkara yang halal. Itu 3 hal yang wajib dilakukan bagi orang yang berakal. Pertama, tazawwad lima'at, mencari bekal untuk akhirat. Kedua, wa mu'natun lima'as, mencari bekal kehidupan di dunia. Wa talabu raddatin bihalal, dan mencari kelezatan dengan perkara yang halal. Wal maqalatu saminatu, maqalah yang ke-6. An Abi Hurairah radhiyallahu an.
Dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Siapa Abu Hurairah? Sahabat Nabi yang hafal hadis. Ya memang hafal hadis. Sering. Yang sering mengabdi kepada Rasulullah. Kenapa disebut Abu Hurairah? Karena ya, suka bawa kucing. Akhirnya pada saat itu kan Rasulullah tanya, apa itu? Disebut hirrah, kucing. Sehingga pada saat itu Rasulullah memanggil, ini nama aslinya Abdurrahman bin Sakhr namanya. Abdurrahman bin Sakhr, Shad Kha Ra, Abdurrahman bin Sakhr. Sehingga karena Abu Hurairah itu suka bawa kucing, kemudian dijuluki Rasulullah dengan Abu Hurairah. Ya bukan bapaknya kucing, penyayang kucing. Bapaknya kucing, berarti kucingnya terlahir dari itu. Ibunya terus apa? Hah? Ibu kucing. Lahirnya dari mana? Hah? Lahirnya dari mana kalau bapaknya kucing? Nah, iya. Itu penyayang kucing. Tapi kadang lebih disebut bapak itu artinya orang yang sayang dengan sesuatu. Annahu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalatun munjiyat wa salatun muhlikat wa salatu darajat wa salatu kaffarat." Ada 3 hal yang bisa menyelamatkan. Ada 3 hal yang bisa menghancurkan. Ada 3 hal yang bisa meningkatkan derajat. Dan ada 3 hal yang bisa melebur dosa. Ini ada 3, serba 3. Akan kita bahas satu persatu. Salasun munjiyat. Apa 3 hal yang bisa menyelamatkan kita? Amal munjiyat. Yang pertama adalah fahasyatullahi ta'ala fis sirri wal alaniyah. Takut kepada Allah baik dalam keadaan sendiri maupun dalam keadaan bersama orang lain. Itu bisa menyelamatkan kita. Kenapa disebutkan di sini lebih didahulukan fisiri di dalam sendirian? Karena derajat takwa ketika sendirian jauh lebih tinggi derajatnya dibanding takwa ketika bersama dengan orang lain. Contoh misalnya, ketika kita di masjid, kemudian kita sholat, wajar pada wajar? Wajar. Biasa pada biasa? Biasa. Tapi ketika sendiri di rumah, kemudian kita sholat, kita berzikir, kita beribadah, ini luar biasa. Jarang dilakukan. Dan memang jauh lebih berat godaannya dan rintangannya takut dalam keadaan sendiri. Contoh misalnya ketika kita bersama orang lain, kita mau maksiat, malu. Martabat kita takut jatuh di hadapan manusia. Kadang kita tidak malu, martabat kita jatuh di hadapan Allah pada saat sendiri. Kadang kita itu suka mencela setan di keramaian, tapi menjadi teman akrab dalam keadaan sendirian. Di ceramah-ceramah, di forum-forum yang bersama banyak orang, kita jangan menuruti apa kata setan. Waktu sendiri menjadi teman akrabnya. Makanya Al-Quran itu menyebutkan inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwa. Sesungguhnya syaitan bagi kalian adalah musuh. Semua orang tahu bahwa syaitan adalah musuh. Karenanya Al-Quran kemudian melanjutkan ayatnya fattakhiduhu aduwa, maka jadikanlah syaitan sebagai musuh. Karena banyak orang yang tahu bahwa syaitan musuh tapi tidak dijadikan sebagai musuh, bahkan dijadikan sebagai teman akrab. Itu fahasyatullah bisirri wal alaniyah, takut kepada Allah dalam keadaan sendiri dan dalam keadaan bersama orang lain. Lebih berat itu ketika sendiri, di rumah sendiri, di kamar sendiri. Kalau antara sendiri dan ketika bersama orang lain sama, hebat itu. Jadi yang hebat itu bukan di hadapan orang kemudian banyak sholat, banyak zikir, banyak baca Quran. Itu biasa.
Karena hati ini gampang terpengaruh dengan pujian orang lain. Tapi kalau pas sendiri, kemudian beribadah, hebat. Makanya salah satu tanda orang itu riya, dia ibadahnya tidak sama antara ketika bersama orang lain dan ketika sendiri. Kalau bersama orang lain, sholat di masjid misalnya, sholat berjamaah, setelah itu wiritan, setelah itu sholat ba'diyah. Waktu sendirian, sholat sendirian di rumah, kemudian tanpa wiritan. Berarti tidak sama ya. Di sini insya Allah tidak ada ya. Insya Allah tidak ada di sini. Itu yang pertama. Khasyatullahi ta'ala fi sirri wal alaniyah. Takut kepada Allah baik dalam keadaan sendiri maupun ketika bersama orang lain. Yang kedua, wal qasdu fil faqri wal ghina. Sedang-sedang dalam keadaan tidak punya dan dalam keadaan kaya. Artinya tidak boros, tidak berlebih-lebihan. Baik dia sedang tidak punya uang atau uangnya pas-pasan dan sedang dalam keadaan dia punya banyak uang. Kadang kita itu kan tidak sama. Waktu uangnya pas-pasan, iritnya luar biasa. Tidak mau jajan, tidak mau ini, kalau perlu puasa sekaligus. Giliran punya uang, dipol-polkan. Gaspol. Nah, mau beli bakso, nanti jarak 1 jam mau beli mie ayam. Jarak 1 jam mau beli sate. Jarak 1 jam mau beli soto. Apa macam-macam. Yang bisa menyelamatkan kita adalah ya antara punya uang dengan tidak punya uang itu ya sedang-sedang. Bisa ngontrol kebutuhan. Ada sebagian orang itu orangnya kaya, keluarga kaya, tapi makannya biasa-biasa. Saya tahu seperti itu. Mestinya kan kalau secara akal ini kan orang kaya, mobilnya banyak, ininya banyak. Mestinya tiap hari makan sate, gulai, rawon, soto, apalagi itu rendang. Tapi makannya biasa-biasa. Itu namanya bisa menyelamatkan. Anak pondok juga sering makan macam-macam itu. Rawon, soto, gulai, sate, tapi dalam bentuk mie instan. Itu yang kedua. Yang bisa menyelamatkan adalah sedang-sedang. Al-qasdu itu sedang-sedang. Dalam keadaan fakir dan dalam keadaan kaya. Yang ketiga, wal adlu fir ridha wal ghadab. Adil dalam keadaan ridha dan adil dalam keadaan ghadab. Apa ghadab? Marah. Paham maksudnya? Orang itu kalau lagi senang, kadang-kadang dia itu sikapnya terlalu berlebihan. Ketika marah juga sama berlebihan. Mestinya dalam keadaan ridha, hatinya sukacita, senang, dan dalam keadaan marah, itu mestinya perlakuan kepada orang lain itu harus sama. Ketika orang lain harus diperlakukan baik, ya dia memperlakukan secara baik. Tapi kalau sudah marah, itu kan biasanya tidak terkontrol. Sehingga orang yang asalnya misalnya tidak salah, disalahkan. Orang yang tidak benar kadang dibenarkan ketika sudah marah. Ya, yang bisa menyelamatkan kita adalah adil, bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya, baik ketika kita senang maupun ketika kita marah. Makanya jangan sampai marah. Marah itu ya sudah bawaan manusia. Yang disebutkan dalam Al-Quran, yang disebutkan dalam hadis, bukan kita tidak boleh marah. Karena marah itu bawaan manusia. Justru kalau orang tidak bisa marah itu justru perlu dipertanyakan. Marah itu bawaan manusia. Tidak ada orang yang tidak bisa marah. Kadang-kadang ada orang ngomong, itu orang tidak bisa marah. Tidak bisa apa? Bisa. Bisa, hanya saja dia bisa mengontrol kemarahannya sehingga tidak jadi marah. Orang dalam hal kemarahan ini macam-macam tipenya. Ada yang gampang marah, terus gampang reda. Ada itu. Ada juga yang susah untuk marah, tapi sekali marah, lama durasi waktunya. Ada juga yang gampang marah, tapi ininya ketika marah, lama. Ada juga tipe yang keempat itu, dia lama marah, tapi ketika marah, sebentar. Tidak ada yang tidak ada marah itu tidak ada. Yang bagus itu tidak gampang marah. Kemudian ketika marah, tidak bertahan lama.
Yang perlu dipertahankan orang dalam keadaan emosi itu apa? Saya bisa marah? Bisa. Tapi cuma sebentar. Setelah itu dilupakan. Nggak perlu untuk ya. Jadi tidak perlu untuk diingat-ingat. Kebaikan orang lain kepada kita perlu untuk kita ingat-ingat. Tapi kebaikan kita kepada orang lain tidak perlu diingat-ingat. Akan menjadikan kita tidak ikhlas. Itu 3 hal yang bisa menyelamatkan kita. Yang pertama adalah takut dalam keadaan sendiri dan ketika bersama orang lain. Yang kedua adalah bersikap sedang dalam keadaan fakir dan kaya. Yang ketiga adalah adil di dalam keadaan suka dan di dalam keadaan marah. Kemudian ada 3 hal yang bisa menghancurkan kita, membahayakan kita. Apa itu 3 hal itu? Yang pertama adalah syuhun syadidun. Syuhun syadidun itu artinya bukhlun syadidun. Sifat kikir, yang sangat kikir. Sehingga apa? Sehingga dia tidak memenuhi hak-haknya Allah dan hak-hak kepada sesama. Ini yang dimaksud di sini adalah kikir yang sangat kikir. Karena kikir ini juga sifat bawaan manusia. Eman, mau mengeluarkan sesuatu, itu sudah bawaan manusia. Tapi selama dia ini mau membantu orang lain, mau mengeluarkan zakat, ya sudah tidak dikatakan kikir. Kikir yang bisa membahayakan, yang bisa menghancurkan kita adalah kikir yang selalu dituruti, yang selalu ditaati. Mau bersedekah, tidak jadi. Mau zakat, tidak jadi. Ada orang butuh bantuan, sedangkan kita mampu, tidak jadi. Itu namanya kikir yang sangat. Tapi kalau kikirnya biasa, ya masih tidak begitu bahaya, tapi tetap bahaya. Tapi yang bisa sangat menghancurkan adalah syuhun sadid, ay bukhlun syadid. Al-bakhilu qaribun minan nar, ba'idun minan nas, ba'idun minal jannah. Orang yang kikir itu dekat kepada neraka, jauh dari manusia dan jauh dari surga. Wasakhi qaribun minan nas, qaribun minal jannah, ba'idun minan. Sedangkan orang yang dermawan itu dekat dengan manusia, dekat dengan surga, jauh dari neraka. Coba orang yang suka itu memberi, suka traktir, pasti banyak temannya itu. Giliran orang yang tidak suka ngasih ke temannya, ya sedikit temannya. Mau mendekat saja itu takut. Itu yang pertama. Perkara yang bisa menghancurkan adalah syuhun sadid, pelit yang sangat. Yang kedua, wahawan muttaba, hawa nafsu yang selalu dituruti. Hawa nafsu yang selalu diikuti. Pengen dosa ini, diiyakan. Pengen dosa itu, diiyakan. Pengen minum, diiyakan. Pengen judi, diiyakan. Pengen ghibah, diiyakan. Pengen sombong, diiyakan. Itu namanya menuruti hawa nafsu. Padahal nafsu itu, innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya hawa nafsu itu suka memerintahkan kepada keburukan. Kadang-kadang hawa nafsu itu juga suka mengajak kepada kebaikan, tapi ada udang di balik batu. Jadi kalau kita ini tiba-tiba bersemangat untuk melakukan kebaikan, kita harus lihat dulu, ini memang murni dari keinginan kita sendiri atau bahkan ini adalah bisikan dari hawa nafsu. Cara membedakan bagaimana? Dari niatnya. Kalau kita niatnya melakukan kebaikan karena ingin dilihat orang, karena ingin dipuji, ingin dihormati, ingin dihargai, ini berarti bisikan hawa nafsu. Sehingga kebaikan yang kita lakukan tidak bernilai apa-apa di hadapan Allah. Tapi kalau kita memang benar-benar ikhlas, berarti memang ini bukan bagian dari bisikan hawa nafsu. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa'ijabul mar'i binafsihi, membanggakan diri sendiri. Membanggakan diri sendiri. Dia lupa bahwa kenikmatan yang dia miliki adalah pemberian dari Allah. Dia tidak takut kenikmatan itu dicabut oleh Allah dan dihilangkan oleh Allah. Itu 3 hal yang bisa menghancurkan kita. Pelit yang sangat, hawa nafsu yang diikuti, dan membanggakan diri.
Kemudian ada 3 hal yang bisa mengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ammad darajat fa ifsa'us salam. Yang pertama, menyebarkan salam. Mengucapkan salam ketika ketemu sama orang, baik yang dikenal maupun yang tidak dikenal. Tapi harus sesama jenis. Kalau laki-laki sama perempuan mending tidak usah salam, atau perempuan sama laki-laki mending tidak usah salam. Cukup disapa namanya aja. Dan ada beberapa kondisi, ada satu keadaan yang dimana justru mengucapkan salam itu tidak dianjurkan. Ketika apa? Ketika kita yakin orang tersebut tidak jawab salam. Contoh misalnya, kita jalan-jalan, kemudian di pinggir jalan ada laki-laki yang nongkrong lagi ngerokok atau lagi apa gitu. Kemudian kita salam, assalamualaikum. Kalau kita yakin dia tidak jawab salam, kita justru dosa. Karena membuat orang dosa tidak jawab salam. Jadi jangan sedikit-sedikit masuk warung, assalamualaikum. Ya kalau kita yakin yang punya warung dia jawab salam, tidak apa-apa. Kalau kita yakin yang punya warung tidak jawab salam, kita bikin orang dosa. Kan dia dosa tidak jawab salam. Karena jawab salam hukumnya wajib. Kecuali mengucapkan salam di beberapa perkumpulan orang seperti itu. Maka jika ada sebagian saja yang sudah menjawab, yang lain tidak jawab, tidak apa-apa, tidak dosa. Sudah gugur kewajibannya. Makanya ada sesuatu yang sunnah, itu pahalanya jauh lebih besar dibanding sesuatu yang wajib. Contohnya apa? Mengucapkan salam. Menjawab salam hukumnya dia ketemu sama orang. Kalau waktu saya di Tarim, di Hadramaut, di Yaman itu sudah biasa orang ketemu salam. Kadang di warung juga salam. Tapi mereka juga jawab salam itu. Kadang masuk counter salam. Masuk bukan cuma masuk masjid, masuk di tempat-tempat tertentu itu. Di terminal juga. Supir ketemu sama supir, assalamualaikum. Biasa seperti itu. Karena ini memang ajaran dari Rasulullah. Akan meningkatkan derajat kita. Salam itu kan kita mendoakan keselamatan kepada orang lain. Assalamu alaikum. Semoga keselamatan atas kalian. Tapi kita jangan mengucapkan salam kepada orang non-muslim. Bagaimana ketika orang non-muslim salam kepada kita? Cara menjawabnya bagaimana? Misalkan orang Kristen, orang Cina mengucapkan salam kepada kita, assalamualaikum. Apakah kita kemudian menjawab waalaikumsalam? Tidak. Cukup waalaikum. Cukup waalaikum, jangan ditambahi waalaikumsalam. Ketika ada orang non-muslim salam kepada kita, assalamualaikum, kita cukup menjawab waalaikum. Jangan ditambahi salam. Apalagi ditambahi warahmatullahi wabarakatuh. Nanti mau ceramah itu. Itu yang pertama, yang bisa meningkatkan derajat, menyebarkan salam. Yang kedua, wa'id al-mutta'am, memberi makan kepada tamu dan orang-orang yang lapar. Jadi kalau bisa itu kalau ada tamu, kalau kita ada rezeki lebih, ya kasih suguhan-suguhan, jangan kosongan, cuma air. Apalagi tamunya janjian, itu lebih bagus itu disiapkan segala sesuatunya untuk menghormati tamu. Karena tamu itu bawa rezeki. Dalam satu keterangan, tamu itu nanti ketika pulang akan membawa dosa-dosa tuan rumah dan akan dibuang ke laut. Jadi tamu itu bawa rezeki. Orang itu kalau terlalu perhitungan, oh ini tamu tidak bawa apa-apa, nanti kalau saya kasih makan, ini harta saya berkurang. Ini berarti otak-otak matematika ini. Padahal tamu itu bawa rezeki. Semakin banyak tamu, semakin banyak rezeki. Dan saya merasakan sendiri, semakin banyak tamu, semakin banyak rezeki. Walaupun sebenarnya kita juga ngasih suguhan kepada mereka. Semakin banyak tamu, semakin banyak rezeki. Salah satu kenapa Nabi Ibrahim itu mendapatkan gelar Khalilullah karena suka menghormati tamu dan suka ngajak makan sama orang lain. Jadi Nabi Ibrahim itu tidak akan makan kalau tidak ada yang barengi. Kalau kita tidak akan makan kalau ada yang ikut-ikut makan. Karena jatahnya berkurang. Itu yang kedua, memberi makan kepada tamu atau orang yang lapar. Yang ketiga, wassalatu bil laili wan nasu niyam. Salat malam sedangkan manusia dalam keadaan tidur. Artinya salat tahajud, salat qiyamul lail. Itu bisa meningkatkan derajat kita di hadapan Allah.
Di dalam Al-Quran disebutkan, minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab asaka rabbuka maqamam mahmuda. Ini resep yang sangat cepat agar kita ini menjadi orang terpandang, orang mulia. Sholat tahajud, sholat malam walaupun cuma 2 rakaat. Mulai dari kapan tuh sholat malam? Ya mulai dari setelah Isya, yang penting didahului oleh tidur. Misalkan setelah Isya tidur, kemudian jam 8 bangun, diniatkan sholat malam, tidak apa-apa. Sampai kapan? Sampai sebelum subuh. Jadi misalnya kita bangun 1/4 jam sebelum subuh, kemudian kita sholat malam, boleh apa tidak boleh? Boleh. Ini benar-benar orang itu menjadi orang besar, orang yang tinggi derajatnya, sholat malam sangat menjadi pengaruh yang sangat besar. Satu contoh, ini cerita nyata. Cerita nyata. Ada seorang santri dulu waktu di pondok. Ini cerita nyata, saya tahu sendiri orangnya. Dan yang cerita ini juga saya tahu. Ada santri dulu waktu di pondok, dia biasa-biasa orangnya. Tidak begitu cerdas, tidak begitu pinter, jarang juara. Cuma satu menjadi kelebihannya. Tiap malam ini pasti sholat tahajud. Dan itu sudah bukan menjadi rahasia, semua santri itu tahu. Sedangkan ada santri yang satunya, dia pinter tapi untuk urusan sholat tahajud dia kalah. Apa yang terjadi? Sekarang ini santri yang rajin sholat tahajud waktu di pondok ini, dan saya tahu sendiri, tidak perlu saya sebutkan orangnya karena saya tahu masih hidup orangnya. Sekarang santrinya ribuan. Jadi beliau punya anak, punya menantu, semuanya dibuatkan pondok sendiri-sendiri, dan itu semuanya punya santri minimal per pondok itu 1000. Dan itu beliau punya rutinan pengajian untuk umum itu, yang hadir ribuan juga dari luar itu. Jadi kebetulan halaman pondoknya itu luas. Di tengah-tengah halaman pondok itu ada parkiran yang sangat luas, semacam kayak lapangan itu. Itu ketika malam Selasa ada rutinan pengajian itu, di situ bis itu penuh di situ. Barokahnya qiyamul lail. Asa ayyab asaka rabbuka maqamam mahmuda, derajat yang sangat mulia. Jadi jangan ditinggalkan walaupun cuma 2 rakaat. Tidak usah banyak-banyak, yang penting istiqomah. Yang kemudian saya mau 10 rakaat, 100 rakaat, besoknya sudah hendak lagi. Tidur terus, tidur. Akhirnya tidak ditinggalkan sama sekali. Yang penting istiqomah walaupun cuma 2 rakaat. Jangan subuh tidak apa-apa, itu yang paling ringan. Misalnya subuhnya 3:30, ya kita bangun jam 3:15 gitu. Kemudian persiapan ke kamar mandi, menjelang subuh kita sholat tahajud, sholat malam 2 rakaat. Baru setelah itu adzan subuh, ya sudah enak sambil nunggu subuh. Soalnya kalau malam-malam ini kan agak susah. Jam 1 malam, jam 2 malam, akhirnya nanti ketiduran, akhirnya subuhnya qadha, akhirnya mementingkan yang sunnah, melalaikan yang wajib, justru tidak bagus itu. Ya cari yang sekiranya kita ini bisa. Itu ada 3 hal yang bisa meningkatkan derajat kita, meningkatkan dan mengangkat derajat kita. Yang pertama adalah menyebarkan salam. Yang kedua adalah memberi makan kepada tamu dan orang-orang yang kelaparan. Yang ketiga adalah sholat malam, sedangkan manusia dalam keadaan tidur di dalam mimpinya. Yang berikutnya ada 3 hal yang bisa menghapus dan meleburkan dosa. Wa amal kafarat. Apa itu 3 hal itu? Yang pertama, isbaghul wudu'i fis sabarat. Menyempurnakan wudu dalam keadaan cuaca yang sangat dingin. Maksudnya musim-musim dingin atau musim hujan. Mau terkena air ini, kita ini takut. Tapi kita tetap wudu dengan sempurna. Maka yang seperti itu bisa menghapus dosa, bisa melebur dosa. Kemudian yang kedua, wa naqlul aqdam ilal jamaah. Melangkahkan kaki menuju sholat jamaah. Makanya beda, orang ngaji ke sini dengan ngaji live streaming itu tidak sama. Apa tidak samanya? Ngelangkahnya itu mereka tidak punya. Yang kedua, kumpul dengan gurunya tidak punya juga. Melihat wajah gurunya secara langsung tidak punya juga. Silaturahim tidak punya juga. Salaman tidak punya juga. Bersilaturahim tidak punya. Makanya melangkahkan kaki untuk berjamaah itu bisa menghapus dosa. Dan urusan melakukan kebaikan ini yang bagus, ini semua kebaikan, bukan cuma jamaah.
Yang bagus itu kalau berangkat cari jalan yang lebih jauh. Tapi kalau pulang cari jalan yang lebih dekat. Ya bisa diukur sendiri. Misalnya yang dari mana? Kalimas ya, Mbak Laila ya. Misalkan dari Kalimas jangan langsung ke sini dekat. Ya mungkin kalau berangkatnya lewat mana yang sekiranya tidak sama seperti pulangnya. Karena pahala berangkat itu jauh lebih besar dibanding pahala pulang. Karena ada niat mau menghadiri sesuatu yang baik. Tidak hanya cuma sekedar jamaah, tidak hanya cuma sekedar menghadiri majelis ilmu dan lain-lain. Semuanya yang baik-baik itu kalau bisa untuk berangkatnya cari jalan yang lebih jauh sedikit atau lebih jauh banyak juga tidak apa. Kalau misalkan dari Kampung Arab misalnya, ya jangan langsung ke sini. Ya mungkin lewat ke sana dulu, ke utara dulu terus ke sini. Itu kan lebih jauh itu. Nanti pulangnya baru ke sini misalnya. Itu bisa menghapus dosa, melebur dosa. Kemudian yang ketiga, intidharus shalah ba'das shalah. Menunggu salat ke salat yang lain. Begitu juga menunggu kebaikan untuk melakukan kebaikan yang lain. Ini juga termasuk yang bisa menghapus dosa. Jadi yang bagus urusan kebaikan itu menunggu. Ya, urusan kebaikan yang bagus itu menunggu karena ada pahala menunggu kebaikan. Jadi sebelum ada misalkan pengajian, sebelum waktunya sudah datang, itu menunggu ada pahalanya sendiri. Ada pahalanya sendiri. Nanti ketika sudah melakukan kebaikan, ada pahalanya sendiri, ada hitungannya sendiri-sendiri. Itu beberapa hal, ada 3 hal yang bisa menyelamatkan, ada 3 hal yang bisa menghancurkan, ada 3 hal yang bisa meningkatkan derajat, dan ada 3 hal yang bisa menghapus dosa. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ya. Ukurannya ya pasti harus masjid jami. Masjid lain itu kadang-kadang jaraknya kadang sampai 5 menit sudah mendahului. Ukuran kita itu masjid yang sudah bisa dijadikan rujukan dalam hal urusan waktu. Makanya kita harus menyesuaikan jam kita dengan masjid-masjid yang sudah bisa dijadikan rujukan. Kalau di Besuki misalnya masjid besar Baitur Rahman itu jamnya harus sama. Adanya kita ngikuti adzan yang sana, yang ngikuti adzan yang lain. Karena itu sudah diatur betul, disesuaikan dengan waktunya. Itu sudah seragam dari Kementerian Agama Kabupaten Situbondo dan bahkan sampai di wilayah-wilayah yang ada di sekitarnya. Kadang-kadang itu urusan puasa itu, kadang kurang 3 menit sudah ada yang adzan. Repot, nanti akhirnya puasanya batal, tidak sah. Ikuti saja masjid yang sudah dijadikan rujukan oleh masjid-masjid yang lain. Kalau di sini masjid besar Baitur Rahman itu kalau mau sholat itu kuncinya di situ, jangan masjid-masjid yang lain. Kadang-kadang masjid yang lain waktunya sama, pakai ininya sama, pakai jadwal waktu sholat itu sama, punya tempelan. Cuma karena jamnya tidak disamakan dengan sana, ini ada sama. Jadi harus sama itu antara jadwal waktu sholat itu dengan jamnya ini juga harus disamakan, sama persis seperti yang sana. Sekarang sudah ada jam internet itu, yang pasti tidak bisa berubah-berubah, itu yang jadi ukuran itu. Semuanya sama itu. Jam di HP saya sama jam di HP kalian itu sama, jamnya sama, tidak berubah-berubah. Itu yang menjadi ukuran. Saya kira cukup. Wallahu a'lam bishawab.